Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Akhir-akhir ini lagi viral gitu ya di dunia pendidikan tentang apa yang sedang terjadi ya, khususnya di SMP Negeri 13 Bandar Lampung ya. Jadi sekarang nyebutnya Bandar Lampung, di zamanku itu nyebutnya Tanjung Karang gitu ya. Oke, kita dengar dulu audionya saja ya. Audionya saja kita dengar, nanti coba kita diskusikan ya. Apa yang sebenarnya terjadi gitu ya. Ngata-ngatain orang tua gitu kayak ngomong ya orang tua lo jelek, miskin, tukang asap, masih belagu gitu lah pokoknya. Dapat sebulan bayar sewa rumah, dapat cuma 600.000, sisanya untuk beli beras 5 kilo udahnya habis. Bayar sewa rumah 300.000, utang di warung ada, suaminya udah nggak ada, anak-anak semua ada 6 pak. Ngomong katanya Gina di sekolah dibully katanya. Terus kata kepala sekolahnya daripada milih murid satu yang lainnya bubar, ya udah Gina dikeluarin. Ya udahlah kataku, kalau gitu Bu nggak apa-apa lah, bilang nanti kalau ada nanti sekolah paket aja gratis kataku, supaya anakku bisa sekolah, bisa jadi orang yang kayak mamanya. Papanya udah gak bisa baca nulis, masa anaknya juga harus begini, harus tukang rosokan juga. Oke, dari situ bisa kita tangkap informasinya. Jadi beliaunya ini ya, adik kita Gina ini anak yatim ya, karena bapaknya sudah nggak ada dan ibunya seorang pemulung. Walaupun demikian ya, kita cukup angkat topi juga. Sorry, agak batuk-batuk. Meskipun pemulung ya, tetapi punya pandangan bahwa pendidikan itu perlu ya. Makanya ya udahlah, kalau nggak bisa sekolah di situ, setelah dikeluarkan oleh sekolah di mana tempat Gina menempuh pendidikan, biar nanti sekolah paket gitu ya. Itu artinya ibu ini tahu bagaimana perlunya pendidikan gitu ya. Oke. Sekarang kita menyoroti tindakan yang diambil oleh si guru ini ya. Kalau berdasarkan audio yang kita dengar itu Bu Guru ya, bukan Pak Guru ya. Jadi keputusan yang diambil oleh Bu Guru ini ya, dengan mengeluarkan yang satu ya untuk menjaga yang banyak. Di sini nggak disebut berapa orang, disebut satu dan banyak gitu ya. Daripada yang banyak itu bubar, yang satu aja kita keluarkan gitu. Tanpa melihat duduk permasalahannya. Ini kan masalah membuli ya. Jadi yang banyak itu membuli yang satu. Ya. Bagaimana seorang guru menggunakan hitung-hitungan demokrasi ya. Kebenaran itu tidak berdasarkan demokrasi. Kalau demokrasi itu yang banyak yang menang kan begitu. Kalau kebenaran itu walaupun dia satu ya, dia benar ya benar, walaupun banyak kalau salah ya salah. Lalu bagaimana mungkin kok hitung-hitungannya lebih baik mengeluarkan yang satu daripada yang banyak bubar, tanpa melihat yang benar mana, yang salah mana. Benar dan salah itu tidak bisa didekati oleh demokrasi seperti yang aku bilang tadi. Ya, ini nggak tahu ini guru cap apa, guru seperti ini. Ya, dan di sini tidak ada nilai pendidikan. Ya, bahwa segala sesuatu itu pintunya lewat pendidikan lah. Kalau seorang guru saja tidak mengerti makna pendidikan, bagaimana pendidikan itu akan berhasil dengan baik? Perubahan itu lewat pendidikan, lewat studi gitu. Lah gurunya aja kualitasnya seperti ini. Ya, dia mengambil keputusan berdasarkan yang satu dan yang banyak, lalu mengeluarkan yang satu untuk menjaga yang banyak tanpa melihat duduk permasalahannya, yang benar mana, yang salah mana. Yang namanya bully membuli itu mesti diawali dari yang membuli daripada yang dibully. Terlepas backgroundnya Gina ini, adik kita ini anaknya seorang pemulung atau tidak, kerangka berpikirnya begitu. Apalagi kalau kita lihat tadi kan dibully karena anaknya pemulung gitu.
Ya, kan ini menyentuh perasaan kita sebagai orang tua kalau anak kita dibegitukan. Gitu loh, ya. Kalau si guru tadi itu dia dalam posisi si ibu menjadi pemulung dan anaknya dikeluarkan dengan cerita seperti tadi itu, perasaan kamu itu seperti apa? Ya. Jadi rusak, nilai-nilai pendidikan menjadi rusak di mana sebetulnya guru itu garda terdepan dalam membangun moral anak bangsa. Cikal bakalnya di pendidikan lah, kalau tenaga pendidiknya aja nggak karuan seperti ini, nggak ngerti bagaimana nilai-nilai pendidikan itu harus dipegang, ya sehingga anak bangsa itu mengerti tentang nilai-nilai moralitas. Yo bubar, sing bubar itu justru tujuan pendidikannya, ya, dimana tidak melihat asas. Seharusnya kan jangan ada yang dikeluarkan, ya. Namanya juga masih dalam pendidikan dan juga ini masih bisa dikatakan SMP anak-anak lah ya. Ya, dipanggil bareng-bareng kan ada BP dikasih tahu, yang ginanya dikasih tahu, yang membuli dikasih tahu, yang dibully dikasih tahu. Jangan, ini saudara, ini teman, ya. Nggak baik begitu, ya. Tunjukkan yang baik mana, yang nggak baik mana. Nilai-nilai moral masukkan, bukan terus mengambil eksekusi. Justru yang ginanya dieksekusi, yang dibully justru yang dieksekusi keluar. Coba, ini kan sebetulnya masalah yang ringan, tidak jelimet untuk mengambil keputusan. Mengapa keputusannya jadi salah yang diambil? Ya, ini tugas dari Dinas Pendidikan Lampung ini. Harus diselesaikan ini. Tugas pendidikan ya, jadi Dinas Pendidikan Lampung itu harus mengambil tindakan, ya, kasih peringatan itu guru, ya. Atau kalau nggak mau dikasih peringatan, tetap aja ngeyel, ya pecat sudah. Ya, nggak benar cara seperti itu. Orang dia tugasnya mendidik, bukan mengeksekusi orang untuk dikeluarkan dari sekolahannya kok. Ya kalau nggak mau mendidik jangan jadi pendidik. Dia dibayarkan untuk mendidik, bukan terus dikeluarkan. Nggak bisa dikeluarkan. Dan ini masalahnya bukan nggak bisa, masalahnya satu anak, ya, dibully oleh beberapa anak. Yang dalam strata sosial Gina yang satu anak ini memang anaknya pemulung. Kan ceritanya kan begitu awalnya. Ya. Lah kok terus bisa-bisanya daripada yang banyak bubar, ya. Yang banyak bubar, mending yang satu aja dikeluarin. Guru cap opo gue. Ya, bisa nggak berpikir waras gitu loh. Dulu kuliahnya di mana? Ya. Ini jangan-jangan hasil pendidikan juga yang nggak beres, akhirnya dapat guru-guru nggak beres seperti ini. Gitu. Makanya ya Dinas Pendidikan Lampung harus ambil tindakan. Nggak perulah ini sampai ke pusat. Tapi kalau walaupun sampai ke pusat, ya nggak apa-apa. Sekalian ini menjadi entry point ya. Kan ada Pak siapa? Menteri Pendidikan kita Pak Abdul Mufti itu kan dari Muhammadiyah itu. Muhammadiyah itu kan pakarnya pendidikan, di mana dari tingkat TK sampai perguruan tinggi itu tersebar di mana-mana, ya. Nggak apa-apa, kalau mau diangkat sampai ke pusat sekalian nggak apa-apa. Ini menjadi starting point kita untuk menata ulang bagaimana seharusnya pendidikan itu diberlakukan. Jangan gonta-ganti. Ada yang namanya kemarin itu pendidikan merdeka. Memangnya pendidikan terjajah apa? Apa maksudnya pendidikan merdeka? Sampai sekarang sampai ganti pemimpin, ganti menteri juga kita nggak dapat poinnya. Apa sih pendidikan merdeka itu apa? Gitu. Ya, jangan hanya rame di slogan tapi nggak ada isi gitu. Nah, sekarang kalau ini mau dijadikan entry point untuk masuk, untuk starting point kita menata ulang pendidikan kita, monggo silahkan ya. Tetapi kalau bisa diselesaikan di tingkat daerah, ya Dinas Pendidikan Lampung ini harus menyelesaikan ini dan Gina harus diberikan haknya untuk mendapatkan pendidikan sebagaimana mestinya. Ya, harusnya begitu, nggak harus ke pusat. Tapi kalau mau ke pusat sekalian, monggo silahkan. Itu gurunya yang mengeluarkan tuh dipanggil ya, dan kasih peringatan, nggak bisa kasih peringatan pecat. Udah. Kalau memang sudah nggak bisa dibina ya dibinasakan, pecat aja gitu. Itu apa guru-guru seperti itu? Nggak melahirkan pendidikan yang bagus, moralitas yang bagus untuk anak bangsa ini gitu. Ya. Jadi gitu ya. Nah, sekarang kita kembali. Nilai-nilai pendidikan kita itu sebetulnya sudah diajarkan oleh pakar pendidikan kita, di mana itu digali dari peradaban kita sebagai sebuah bangsa.
kita bisa melihatnya tentang ajaran Ki Hajar Dewantoro. Seharusnya para calon-calon pendidik, calon-calon guru itu diberi mata kuliah ya untuk pencerahan dia, bekal dia mendidik. Bagaimana Ki Hajar Dewantoro itu menandang pendidikan. Gak perlu kita jauh-jauh ke luar negeri ke sana, kita sendiri punya pakar. Cuman kalau kalian jangankan ajarannya, namanya saja nggak kenal. Siapa itu Ki Hajar Dewantoro? Waduh, ya sudah, repot. Dari mana harus dimulai kerusakan pendidikan ini? Ya, jadi kalau pendidikan itu rusak, maka pertumbuhan, perkembangan bangsa ke depan juga akan rusak. Karena dari pendidikanlah semuanya itu dibangun gitu ya. Kita ingat ya, ketika Jepang dihajar, yang dia tanya itu bukan berapa jembatan runtuh, berapa rumah hancur, berapa ladang pertanian rusak, enggak. Dia tanya, ya, masih ada berapa guru yang tertinggal. Artinya apa? Tahu pentingnya pendidikan itu tahu, dan di dalam Islam pun begitu. Maka yang disampaikan ajarannya adalah ikra, membaca. Nah, itu pendidikan, itu studi gitu. Oke, sampai di sini dulu ya. Besar harapan kita semoga obrolan kita ini bisa didengar oleh stakeholder pendidikan yang ada di Lampung ya, selesaikan di tingkat bawah lah. Ini bukan masalah yang rumit kok. Tapi kalau memang mau dinaikkan ke atas ya silahkan saja. Sekalian kita bikin penataan ulang bagaimana metodologi pendidikan ini ya, dengan menggali dari pemikiran-pemikiran tokoh pendidikan kita yang digali dari bumi bangsa kita, yaitu Ki Hajar Dewantoro. Jadi nggak usah jauh-jauh ke dunia mana, enggak. Di dunia kita sendiri, dunia Indonesia Nusantara ini ya, pakarnya itu top-top, termasuk kalau dalam pendidikan itu Bapak Ki Hajar Dewantoro. Oke, sampai di sini dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun.